Sampai kita sendiri udah sampai puncak Gunung Salak 1 waktu dengan Bokeh yang lain di bawah, saya berdua. Jadi pasang tenda, Kang, tinggal air doang. Yang itu dibikinnya kopi sama saya. Udah mau diminum tumpah. Alhasil semalaman kita berdua makan uang ini. Mana sih, so? Hati-hati sudah. Jadi itu kayak gitu. Oh gitu, ya. Ya banyak lah yang sudah. Satu lagi dengan Jajo almarhum, dia seorang pendaki famous juga yang seumur saya di bawah Kang Bokeh. Mana turun ke bawah ya ada jurang kita. Itu juga yang paling konyol pendaki namanya Doni Raharjo. Karena Kang Bokeh itu kan coba mungkin itu orang tuh konyol, bau mayat. Saya tuh gini-gini karena kita sering mencium mayat kalau ketemu gitu rada seberapa gitu. Saya udah ngelus-ngelus, si Jajo ketawa, hahaha, kenapa? Dia kentut. Kurang aja tuh ya, hahaha, lemok sih. Ya kayak gitu. Kalau ketawa aja di atas, makan deh lu. Nah, pertanyaan ceritanya. Menurut Abah sama Akang, kira-kira harus seperti apa kami ya untuk menjaga para gunung-gunung yang ada di sana gitu loh kan, harus seperti apa sih? Silakan. Menurut konsep ya, cara berpikirnya para maestro ini harus seperti apa gitu kan. Kayaknya dari dari sini. Oke, silakan. Kan gini ya, kalau gunung satu sama zaman yang berubah, ada climate change, gitu kan, dunia itu udah jadi satu. Nggak bisa lagi bahwa saya orang Lembang itu gunung saya, kata orang Amerika itu milik milik kita. Nggak bisa. Nah zaman saya, mohon maaf bukan maksud menggurui gitu kan. Zamannya beda antara dulu dan sekarang. Kok mau contoh misalnya kalau zaman saya pakai celana jeans, pakai sepatu tentara, ya karena zaman dulu nggak ada. Selebihnya tuh nggak ada. Saya pakai sarung dengan Kang Bokeh itu. Contoh jaketnya pakai GA tentara. Kalau sekarang kan udah core gitu, anak-anak yang ditutupi semua kacamata aja. Boleh saja itu kepada fungsi dan kegunaan dan manfaat. Gitu, nggak masalah. Nah kembali kepada masalah gunungnya tadi. Ya Allah telah berfirman, kalau saya ingat di didikan kakek, orang tua di basic pesantren gitu kan, mana kalau jaga leuweung lamun teu ripuh gitu. Kalau enggak kita siapa? Kan sekarang ya memang ada satu sisi ya, sekarang itu ya Kak Bening ada pemerintah dan dunia itu ada namanya ada CCS, jadi Carbon Capture Storage. Jadi karbon yang sudah membumi udah panas karena tiap hari dunia itu dibakar oleh industri, oleh mobil, oleh ternak itu kan udah panas, sehingga itu perubahan iklim dan mengakibatkan bencana hidrologi itu yang bahaya, kekeringan banjir gitu. Tapi pemerintah menemukan cara dunia itu akan dibikin seperti hanya karbon itu seperti air ledeng, diambil yang kotor, dibuang yang kotornya. Yang bersihnya bisa diminum. Nah nanti karbon tuh diambil, diserap, diolah, nanti dipisahkan, yang kotor dibuang ke tanah, karbon dilepaskan kembali. Itu namanya menunda kiamat. Menunda kiamat. Jadi menemukan metodologi itu, dan Indonesia dijadikan beberapa daerah untuk dipakai itu. Komitmennya belum. Jadi tadinya karbon itu menjadi penyebab, tapi apakah ini karbon menjadi berkah? Nah jadi karbon oksigen kan yang hanya hutannya 30% kan bening, oksigen itu banyak kan dari laut, dari plankton. Masalahnya Indonesia buang sampah plastik terbesar, nomor 5 di dunia, sampah plastik nomor 3 di dunia. Jadi lautnya diselimuti. Jadi biota lautnya makan sampah segala macam. Dimakan sama kita, orang banyak stroke, banyak segala macam penyakit. Nah, itu complicated gitu. Jadi kita harus bersama-sama duduk bareng, punya kepentingan yang tadi. Jadi bukan seberapa banyak gunung yang didaki, bukan seberapa tinggi gunung yang didaki, bukan seberapa banyak hutan yang dijelajahi, tapi seberapa banyak kita mencintai alam itu. Masya Allah. Ya kan? Kami dari satu pohon dengan beliau ditanam gitu kan. Oksigen dari sini ke Amerika, ke Inggris, dihisap manusia. Kalau pos 10 meter itu untuk 250 orang, oksigennya 200
230 kilo kalau saya. Iya. Itu baru oksigen, belum lagi karbon dari motor mobil diambil, belum lagi air diminum. Iya. Kita buru, kupu-kupu nginep di situ, itu rumah saya. Iya. Jadi kata siapa kita pendaki nggak punya amal. Masya Allah. Ya. Itu banyak manfaat. Jadi lu ngapain sih ke gunung? Lu nggak tahu, gua tanamin pohon kalau udah 30 tahun dengan dia tanaman. Hitung aja amalnya. Iya. Buang sampah, bikin musala di gunung. Masya Allah. Wah, gini-gini. Belum lagi binatang kita kembalikan, karena saya juga dari komunitas Sapa Indonesia saya ikut. Dari sosok Akang bagaimana? Ya berbicara masalah yang dipertanyakan tadi, sebetulnya tadi udah terjawab semua ya. Tapi kalau menurut saya ya, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya dengan kerusakannya gitu, kita harus mempelajari lah, atau mau belajar tentang masalah konservasi pada khususnya gitu. Nah, konservasi mungkin yang dulu saya pelajari dengan sekarang yang lain. Oh, beda. Ya beda, dan istilahnya udah lain-lain. Tadi kan masalah karbon, masalah itu saya dulu nggak nyampe ke sana gitu. Yang jelas ya itu tadi. Ya kita sebagai pegiat atau pencinta alam ataupun pendaki gunung yang ya itu harus punya wawasan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan tempat kita bermain. Gitu. Kalau tempat kita bermain rusak, ya kita harus berbuat apa kan? Nah, misal menanam pohon juga kan tidak asal menanam, jadi gitu. Itu ada ilmunya, ada pengetahuannya. Dengan menggali tanah untuk pohon yang akan kita ini kan ada ukurannya berapa, kedalamannya berapa, itu udah sampai sejauh itu. Jadi nggak sembarang juga. Ya artinya kita harus mempelajarinya, khususnya untuk hal-hal lain gitu ya, tentang masalah zero waste gitu ya. Nah kita harus pelajari juga gitu tentang dulu berbicara zero waste itu belum ada istilah zero waste. Dulu tuh ya yang ada yang berbicara masalah plastik. Kalau kita buang plastik itu plastik akan terurai ratusan tahun. Nah sekarang udah pakai istilah itu gitu dan banyak dalam zero waste itu ada aturan mainnya juga. Nah kalau kita misalnya ya sekarang kan saya juga lagi mengakali ya, dan juga mencoba mengadopsi gunung-gunung tanpa sampah. Nah saya akhir-akhir inilah, jadi kegiatan saya bukan seperti dulu mengejar gunung dan gunung, tapi sekarang mengejar gunung gimana cara untuk gunung itu untuk bersih. Dan alhamdulillah saya juga mengadopsi, bukan saya dengan instansi saya mencoba mengadopsi Gunung Kembang di Wonosobo. Gunung Kembang di Wonosobo itu dengan zero waste mountain istilahnya. Jadi gunung tanpa sampah. Gitu, kan? Nah sekarang gunung itu sudah menjadikan ikon. Jadi percontohan bahwa gunung itu adalah gunung terbersih di Indonesia. Itu. Dengan metode ya aturan main pendaki untuk masuk ke sana tuh bagaimana caranya tidak membawa sampah ke atas gunung. Nah, ya itu yang kita harus gali sekarang gitu. Jadi untuk nyaman dan nyamannya dalam kegiatan mendaki gunung, ya kita harus punya wawasan pengetahuan ya mulai perlengkapan ya. Perlengkapan perjalanan. Sekarang kan udah mulai banyak yang korban-korban berjatuhan, bukan karena masalah makanan misalnya, tapi masalah perlengkapan yang dia bawa nggak memadai misalnya gitu ya. Gitu. Sementara peralatan yang sekarang itu sudah banyak bisa didapat di mana-mana. Zamannya dulu mana gitu saya. Nah kalau dulu tuh kita bermain dengan pengetahuan juga artiannya ya, dengan teknik misalnya mengatasinya dengan kita kalau tersesat kehilangan tenda harus berlindung, bagaimana caranya? Nah itu kan ada di survival, misalnya membuat perlindungan dari dari ranting pohon tumbuh-tumbuhan yang ada ya, dari ranting, dari
daun-daunan dan sebagainya untuk bertahan hidup gitu kan. Nah sekarang sebetulnya sudah sangat serba mudah gitu ya. Ada flysheet, ada apa yang kita dapatkan, tapi banyak terjadi kecelakaan. Nah karena dia tidak tahu gitu, kalau ke gunung itu harus bawa apa di musim seperti ini, musim badai, musim hujan mesti bawa apa. Dan untuk menjaga aman dan nyamannya kita berkegiatan di alam terbuka gitu. Gitu. Kalau tanah gini Kak Bening, jadi bukan bedanya dulu dan sekarang gitu ya. Kita dulu kan sangat konvensional gitu. Jadi perlunya saya masuk organisasi itu karena harus dibekali ilmu gitu. Gunung tuh di sana tidak ada penunjuk arah, tidak ada shelter, tidak ada guide, tidak ada WC, tidak ada, itu pure. Dan kita kalau mendaki berlima ya berlima, turun naik itu. Orang tuh cuma bilang begini, pamali selesai, air ambil secukupnya, nggak berani nebang pohon, nggak berani coret-coret gitu. Cukup dibilang itu dan kita nurut. Cuma dibilang pamali, jadi lebih banyak kalau saya mendaki, permisi lewat gunung batu yang besar atau pohon gitu. Kita di orang tuh cuma gini, saya kalau ke gunung pakai etika. Kalau masuk rumah orang nggak permisi gimana? Itu siapa yang gondrong? Pakai assalamualaikum, dawamkan, kirim fatihah tuh ke alam binatang semua tuh. Metodologi zikir tuh disampaikan, jadi berinteraksi. Nah pentingnya bagi anak itu semua tuh ilmu. Kak Bening nggak punya ilmu jadi news anchor, nggak mungkin jadi news anchor. Nah para pendaki itu kayak apa yang kita sampaikan, pentingnya ilmu. Fisik, mental akan terbentuk, tanpa ilmu tuh nothing. Sekarang tuh udah kehilangan etika para pendaki Indonesia. Jadi tidak menghormati adat istiadat setempat gitu. Ya, kalau kita ya sampai sekarang ya walaupun kemana tuh mau masuk ke pintu rimba untuk satu pendakian kita assalamualaikum dulu gitu kan. Terus katanya biasanya ada suka apa peninggalan makam keramat atau apa. Mereka kan sekarang mah udah nggak dihormati. Kalau kita mah ya kita nggak percaya kalau itu tuh apa gitu. Tapi kita hormati gitu. Kadang-kadang kita assalamualaikum, masih mencaman gitu aja. Ya kemarin saya ke pendakian di Bogor ya, di Gunung Butik. Itu masih ada makam-makaman gitulah. Kayak semacam situs gitu. Ya kayak situs gitu. Ya pernah itu situs gitu kan. Tapi kan dijadikan makam kayak makam keramat gitu kan. Padahal itu situs. Peninggalan patilasan lah kan boleh katakan. Para pendaki sekarang udah nggak hormat gitu, kadang-kadang didudukin di mana kalau kita. Waduh gitu. Etika kita harus ini. Ya dan juga kesadaran tentunya. Sadar atas itu tadi bahwa selain lingkungan yang kita lihat kita. Pohon tuh berbicara Kak Bening. Apa suara Kak Bening, suara saya, suara Kang Momai, keringat Kak Bening ikut saya. Apa dia punya anak cucu buyut, dia bisa saling, kalau anaknya sakit diobatin kayak kita, cucu kita, anak kita, itu mengikat, mereka saling berbicara dan mengikat batu ya sehingga terjadi longsor, terjadi sekarang itu gempa sesar itu terlindungi, oksigennya terjaga, begitu. Alamnya simbiosis dengan organisme dengan binatang terjaga, itu sistem nggak bisa diputus gitu. Bukan menggurui kita lebih hebat, ayo nak bareng-bareng, kamu belum nyampe ilmunya, ayo bareng-bareng kita kasih tahu ini kepada manfaat, karena alam ini sebagai warisan tujuh buyut tadi masa depan. Memberikan sesuatu dengan cara adat istiadat anak sekarang. Kalau anak sekarang nggak bisa kayak dulu kita. Itu yang jadi masalah kan itu sebetulnya. Gitu. Dia akan berkata, buat apa ilmu, gitu kan? Kita baca aja di Google gitu kan. Nggak masalah gitu. Dan memang sekarang sebetulnya udah serba gampang. Gitu. Tapi kalau tidak tanpa praktek dan tidak mau sampai sejauh mengenal apa yang dibaca di dalam itunya, ya sia-sia juga kan, percuma gitu. Karena kita juga pernah ngariung Kang, yang kita udah balak 7 nih, umur
jangan malah 7 lah rahasia kita ya. Harus menurunkan generasi objek komunikasi gitu kan. Nah kita harus memberi, tapi kadang adik-adik kita kalau kita muncul mereka lagi di panggung baper dia, wah ada gurunya, udah ngomong tuh gak jelas gitu. Nah hal itu yang membuat jarak gitu kan. Makanya kalau saya dipanggil orang legend, maestro, saya bingung gitu. Takutnya orang enggan gitu berhadapan dengan kami. Sementara ya saya sendiri kan masih pelaku gitu, melakukan untuk itu. Tujuan untuk membawa mereka ya ke jalan yang benar gitu. Artinya apa ya itu bagaimana caranya kita mendaki aman dan nyaman gitu. Nah jadi kadang-kadang kan kalau ya teman-teman seangkatan saya tuh udah suka apa ya mempertahankan tradisi lama dia dipegang gitu. Nah sementara kan zaman berubah. Nah boleh mempertahankan tradisi tapi harus mengikuti perkembangan zaman. Khususnya di lingkungan kampus lah, mapala. Itu kan dia memakai metode pendidikannya penekanan mental. Hukuman yang diperbesar itu sekitar 80-70% dicari kesalahannya untuk gimana caranya dia kena hukuman. Makanya tak lepas terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan. Misalnya sampai death, sampai terjadi kecelakaan dan sebagainya. Nah harusnya untuk organisasi khususnya di kampus yang punya kegiatan pelatihannya cuma paling lama 1 minggu lah, 7 hari atau mungkin 10 hari, ya dia menekankan metode pendidikannya ke masalah hukuman mental gitu. Padahal mental pendaki itu adanya di wawasan mindset, wawasan pengetahuan. Nah kita akan berani kemanapun pergi kalau kita punya ilmu itu, bukan mampu dihajar gitu kan, nggak ada gitu. Anak-anak dikasih tahu survival sampai ngerti nggak ini makanan yang bisa kamu makan, ini yang beracun, ini tidak, ini makan nakopulus. Sampai ngerti kak itu nggak boleh lagi, nggak boleh. Justru mereka harus jalan otaknya sampai anak itu dibimbing. Nah, di mana Kang Bongke bikin di Wanadri jadi contoh, kemudian di Eiger ada Woman Jungle Course, itu betul-betul metodologi yang hebat. Jadi metodenya bimbingan. Kita sharing gitu. Ngobrol, sharing. Oh, ini kak, tema seperti ini ya, iya kak. Kamu bikin api begini caranya gimana? Sampai bisa ngerti, gak harus dikepung. Jadi someday kamu hilang, kamu udah bisa survive, namanya itu survival. Siap. Oh ilmu ternyata, saya ilmu. Nah itu yang berarti kita mulai nyampe ngerekrut orang. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan paparannya yang sangat luar biasa. Itu mengena bagi saya pribadi dan insya Allah pasti untuk para pemirsa yang ada di luar sana, ketika mereka melihat podcast kita kali ini kayaknya isi semua gitu loh ya, daging semua gitu loh ya kan. Quote hari ini, kata-kata dari sang maestro dan sang murid seperti apa hari ini? Silakan. Kan kalau di gunung itu banyak pohon yang rindang besar-besar, daunnya tuh jatuh ke bumi kan. Kalau cewek cantik jatuhnya ke hati kita kan. Jadi grogi ya, juga ngomong di dalamnya nggak bisa. Dari tadi grogi. Dari tadi. Kemarin kalau kita ngobrol berdua kan, ngebludak. Begitu tanya sama dia, harum. Ya pesan saya tadi kan udah. Jaga alam agar alam jaga kita. Amin. Alhamdulillah. Oke, pemirsa semuanya, terima kasih banyak. Itulah tadi sejarah ataupun cerita ataupun ilmu yang diberikan oleh para maestro tadi, sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan untuk ke depan kita akan bertemu lagi dengan orang-orang yang luar biasa dalam podcast kita, yaitu Mahameru Survival Soul Podcast. Terima kasih. Bye-bye.
ketika semua telinga tertutup dengan kata-kata sampah, semua akan menjadi lalat. Kamu tahu tidak filosofis lalat dengan sampah? Emas dan tanah atau lumpur? Coba bayangkan, kamu di posisi yang mana? Dalam perjalanan hidup ini, kadang pilihan yang kita pilih menentukan seperti apa kita. Dengar untuk dipertemukan dengan apa yang ingin dimiliki. Dengar untuk dirasakan kita ada di perjalanan mereka.